Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama. Di sini saya akan membahas makalah dari kelompok 3, yaitu eh, hukum tata negara mengenai konsep dan ruang lingkup dan perkembangannya di Indonesia. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah desa sebagai unit pemerintahan kecil memegang peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana desa mengelola keuangan dan menjalankan roda pemerintahan, bahkan membentuk masa depan komunitasnya. Dalam video ini kita akan menyelami dua pemerintahan desa di Indonesia. Kita akan membahas konsep dasar pemerintahan desa, kedudukan dan konstitusi kewenangan yang dimilikinya, hingga peran penting kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Mari kita pahami mengapa desa adalah ujung tombak pembangunan nasional dan bagaimana tata kelola yang di tingkat lokal dapat membawa perubahan yang signifikan. Ringkasan singkat mengenai makalah dari kelompok 3, yaitu pemerintahan desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara atau Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan rakyat desa atau BPD. BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menetapkan peraturan perundang-undangan bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam konstitusi, keberadaan desa diakui dan dihormati sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Landasan konstitusional ini tercantum dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat, hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini menunjukkan penghormatan kepada negara terhadap polaritas sosial dan budaya, serta memperkuat prinsip desentralisasi dan otonomi desa. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat itu sendiri. Kewenangan ini bersumber dari prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau yang diberikan oleh pemerintah di atasnya. Jenis-jenis kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, misalnya pengelolaan lembaga adat, kewenangan lokal berskala desa, misalnya pengelolaan sumber daya air irigasi sederhana, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten atau kota, misalnya pendapatan penduduk, dan kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah. Tujuan pemberian kewenangan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, memberdayakan masyarakat, menguatkan demokrasi, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya lokal. Pengelolaan budaya desa didukung oleh sistem keuangan desa, yaitu Siskudes, sebuah aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam proses pengarangan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa meliputi partisipasi masyarakat, meningkatkan SDM aparat desa, dan prioritas kemasyarakatan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dan value for money.
Selanjutnya, kepala desa memiliki tugas memimpin dan menyelenggarakan pemerintah desa mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta wewenangnya termasuk memimpin penyelenggaraan pemerintah, mengatur urusan masyarakat, membentuk dusun, dan mengelola potensi serta keuangan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas keberhasilan dan akuntabilitas semua kegiatan pemerintahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya yaitu mengenai Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, atau BPD berfungsi sebagai representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Mitra legislasi dalam pembentukan peraturan desa termasuk RPJMDes dan RPKPdes, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Keberadaan BPD penting sebagai penyeimbang kekuatan dan mitra kerja pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Penutup dari makalah ini yaitu demikian gambaran singkat mengenai pemerintahan desa di Indonesia. Kita telah melihat bagaimana desa bukan sekedar wilayah administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Dengan landasan konstitusi yang kuat, kewenangan yang jelas, serta peran aktif dari kepala desa dan BPD, desa memiliki potensi besar untuk mandiri dan berdaya saing. Namun, upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang optimalisasi peran BPD sangat penting karena menguatkan partisipasi masyarakat dan transparansi keuangan desa tetap menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang ideal. Segitu saja pemaparan dari makalah kelompok 3 dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.